Ini ada beberapa kader Karang Taruna yang menjadi ketua Taruna Tani. Bahkan ketua UMKM kecamatan pun dari Karang Taruna. Gitu. Terus, uangnya disiapkan, saya bilang. Nanti bukan jadi Karang Taruna, jadi event organizer. Kalau menurut saya itu juga ladang ibadah kan gitu. Sehingga tanpa bisa diberikan sebetulnya setiap hari melakukan ibadah tuh. Setiap Pak Ketua sehat? Alhamdulillah Kang Randi. Pak Ketua Korwil sehat? Alhamdulillah. Nah ini dari Kecamatan Kelapa Nunggal. Kang Ketua Ajis. Kang Ajis. Gus, Ya. terkenalnya Gus Ajis. Oh Gus Ajis. Iya, karena emang masih saudara dari Gus Durian. Luar biasa. Tapi ngelihat tadi kan ngobrol-ngobrol Pak. Ya. Banyak lah pembahasan gitu. Cuman saat ini kita tadi kan udah serius Pak Ketua, Ya, jangan ya. terlalu serius Ya, lah. ya, ya, Nanti ya. kalau terlalu serius sambil ngerokok ya? boleh. Kalau Kang Ajis dulu kali ya. Ya Kang Ajis dulu. Kang Ajis gimana ini Kelapa Nunggal? Tadi kan kita ngomong potensinya banyak, wisata dan segala rupa. Memang di Kelapa Nunggal Karang Taruna bisa apa sebutnya mengelola potensi apa aja sih? Kalau disebut mengolah potensi apa aja, hampir semua bisa dikelola. Gitu. Cuman memang letak geografis wilayah masing-masing desa kan berbeda. Ada desa yang dihuni hampir ada 43 perusahaan. Ada perusahaan yang memang tidak ada perusahaan sama sekali. Ada desa yang secara geografis alamnya bagus, gitu kan, kayak di Leuwi Karet, gitu kan, kemudian desa Ligan Bukti, dia punya pemandian mata air Sodong, gitu. Bahkan di Leuwi Karet ada satu tebing yang pernah dijadikan tempat pelatihan atlet dari Australia, gitu kan. Mereka itu orang-orang FPTI pada sepanjang tebing. Jadi kalau bicara potensi sebenarnya banyak yang bisa dikelola. Oh kayak gitu. Nah sekarang saat ini bagaimana impactnya nih buat teman-teman Karang Taruna potensi-potensi itu? Kan udah dikelola nih. Kalau cek Kang Tano sekali kicap dapat duit gitu. Bahasanya gimana tuh? Ya enggak lah, semuanya proses kan. Oh siap. Kayak perusahaan kan banyak yang bilang kalau dekat dengan perusahaan kita gampang, tapi kan ada alur birokrasi juga di perusahaan. Terus tidak juga langsung kita datang diterima gitu. Memang ada proses. Dan kalau saya sih lebih senang ngambil bahasanya Kang Irfan sama Kang Denny, diskusi kader. Nah, hari ini ada beberapa kader Karang Taruna yang menjadi ketua Taruna Tani. Bahkan ketua UMKM kecamatan pun dari Karang Taruna gitu. Terus Satgas Lingkungan Hidup dari Karang Taruna. Nah, kita coba mulai mendiskusikan kader yang memang basicnya di situ. Bahkan ketua juga pernah hadir di acara kita yang Pancamp Karang Taruna. Jadi kita bikin agenda camping Karang Taruna. Kita mengundang komunitas pecinta alam yang ada di kita. Terbentuklah semacam unit teknis lah gitu. Itu sih Pak. Oh kayak gitu. Nah ke Pak Korwil, berarti kan ini binaannya Pak Korwil ya? Iya, betul. Gimana nih Pak Korwil? Ini geliatnya seperti ini, walaupun di Cibinong geliat itu juga terjadi ya. Iya, Nah biasa. ini bagaimana? Bagaimana Kelapa Nunggal nih? Yang Bapak lihat nih, luar biasa gini. Kalau saya lihatin kalau untuk Kelapa Nunggal kalau dibilang bina udah hebat-hebat kan. Wah. Justru hari ini saya datang lebih pengen menarik informasi ya. Juga untuk informasi ini bisa disampaikan ke Cibinong. Kalau bicara hari ini keberadaan Karang Taruna khusus di Kabupaten Bogor sudah rata Kang. Tidak lagi kita bisa melihat Karang Taruna lebih unggul apa segala macam ya. Kalau kita bicara letak geografis Karang Taruna di Kabupaten Bogor ini dengan letak geografis yang itu hampir mirip-mirip Kang. Hampir mirip-mirip juga Kang Ajis bilang tadi untuk penggalian potensi itu sebetulnya tinggal kreativitas kita. Tinggal kreativitas kita nih apapun bisa. Betul. Ya kan, misalkan saya di Cibinong nggak punya tempat-tempat yang bagus untuk wisata. Wisata itu kan macam-macam ya. Ya. Bisa wisata kuliner apa segala macam. Malah uniknya kan sekarang gini Kang. Kalau kita bicara wisata, konotasinya kan dengan hiburan. Ya, betul. Kan gitu. Healing. Ya kan healing kan gitu. Karena Kakak lihat gini Kang. Ada orang yang hiburan itu masuk rumah hantu. Nah, betul. Itu kan jadi tempat hiburan ya. Hiburannya ketakutan. Gitu kan gitu ya. Rumah hantu aja laku kan Kang. Iya. Gitu kan. Jadi bicara hari ini ya itu ya dibilang Karang Taruna itu harus inovasi ya. Harus kreatif gitu. Dan saya lihatin ini perkembangan luar biasa Kang. Dengan memang hari ini teman-teman khususnya ya di generasi di bawah kita Kang Irfan ya. Karena kita mau udah agak sepuh sebetulnya di Karang Taruna ya. Generasi sekarang ini kan juga lebih diberikan fasilitas yang ada Kang dengan kekuatan medsos. Kayak hari ini kan kita bisa broadcast seperti ini kan bisa mempublikasikan segala sesuatunya lebih cepat. Betul. Ya kan? Cuman kadang-kadang ada kelengahan di teman-teman. Tidak melihat itu suatu potensi.
Ya kan gitu. Ya kan. Jadi hari ini mah apa sih yang nggak bisa kita jual? Ya. Ya. Apa sih yang nggak bisa kita publikasikan? Semuanya bisa kita publikasikan. Gitu. Jadi tinggal inovasinya aja. Nah, fungsi Karang Taruna itulah muncul hari ini dibutuhkan, Kang. Karena di Karang Taruna ini kan mendidik orang untuk punya kepekaan. Iya. Atas segala hal. Iya, gitu Kang. Ini Karang Taruna ini kan fungsinya itu membuat teman-teman pemuda itu bisa peka. Betul. Kalau sudah peka, munculnya sensitif. Betul. Nah, mudah-mudahan sensitivitasnya itu ke arah yang positif. Positif. Jadi bentuknya kreativitas. Ya. Berarti Karang Taruna itu seperti istri. Sensitif, peka gitu kan. Candaan kita nah, di Kelapa Nunggal. Jadi, Oh, gitu. Ketua kata desa itu saya sering bilang kita punya istri dua. Ah, Istri di rumah dan Karang Taruna. karena dua-duanya sama peka. Luar biasa. Kang Irfan, Ya. potensi sudah dibicarakan oleh mereka. Hmm. Sudah terbangun di sini Ya. oleh Korwil maupun oleh Betul. kecamatan itu sendiri. Nah, Kang Irfan nih ngelihat fenomena-fenomena yang luar biasa muncul dari generasi muda di wilayah ini gimana? Yang pertama, saya apresiasi ya Kang ya, bahwa memang Karang Taruna Kelapa Nunggal ini saat ini sudah agak berlari kencang di bawah pembinaan Kang Ajis, di bawah pembinaannya Kang Denny. Dan ini menurut saya tinggal bagian optimalisasi saja ya, yang pasti optimalisasi program, optimalisasi gerakan ya, termasuk kegiatan. Dan memang tadi kita dengar juga di Sabah Desa bahwa ternyata selain potensi-potensi wisata, sekali memang SDM-nya bagus, ternyata saat ini kan Karang Taruna menjadi lembaga curhatnya elemen Benar, lain kan gitu. Iya, iya. Tadi kita dengar bagaimana ternyata buruh saat ini juga perlu advokasi, perlu mitra strategis lah. Nah, Karang Taruna ya harapan saya bukan hanya menjadi mitra strategis pemerintah, mitra strategis dunia usaha, tapi juga mitra strategis elemen-elemen lain termasuk buruh dalam hal ini. Karena bagaimanapun buruh juga adalah warga Karang Taruna kan gitu. Betul. Karena usia 13 sampai dengan 45 tahun itu adalah warga Karang Taruna. Artinya memang yang kita perjuangkan nasib seluruh elemen. Nasib seluruh elemen. Dari mulai pemuda, pengembangannya kan, masyarakat dengan misalnya seandainya ada yang PKS gitu kan, juga para buruh dan sebagainya. Nah, berarti kan di sini sebetulnya menunjukkan bahwa Karang Taruna ini sebetulnya sangat strategis dan vital ya. Nah, tinggal sebetulnya juga bagaimana elemen-elemen lain juga dalam hal ini pemerintah optimalkanlah pembinaannya. Nah, Dunia usaha jadikanlah mitra strategis Karang Taruna ini, karena juga Karang Taruna bisa menjadi mitra strategis perusahaan dalam rangka mungkin publikasi perusahaan, citra perusahaan, begitu juga dengan program-program CSR-nya yang mudah-mudahan ini bisa terasa betul oleh masyarakat di lingkungan kan gitu. Apalagi Kelapa Nunggal kan wilayahnya wilayah industri kan. Ini bisa dimaksimalkan sehingga perusahaan, Karang Taruna dan pemerintah betul-betul bisa membantu hidup dan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. luar biasa ngomongin industri. Nah, bagaimana industri di wilayah Kelapa Nunggal? Ada berapa pabrik sih di sini? Banyak. Nah, gimana nih potensi mereka ini? Maksudnya potensi pabrik-pabrik ini merangkul Karang Taruna. Seharusnya kan nggak terbalik, kita kan lembaga Ya, pemerintah betul, ya sebenarnya Pak betul, Ketua ya. betul. Harusnya mereka dong gitu menawarkan. Tapi kadang ya tadi teh butuh perjuangan ya Kang. perjuangan. Bagaimana tuh Kang? Ya, memang ada beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan kita, baik di bidang tenaga kerja maupun di bidang supply logistik. Tapi kalau tadi disebut banyaknya itu kan bisa dibilang masih normatif lah gitu kan. Dan juga kami di kecamatan tidak semuanya kami kelola, kita bekerjasama dengan kata desa. Nah, ada beberapa perusahaan yang sudah dipegang oleh kata desa, ya kami tidak akan ikut campur. Kita bagi ruang tanah wilayah. Dan sistemnya juga kadang gini, ketika ada kegiatan di desa yang memang desa tersebut tidak ada perusahaannya, ya kita ikut membantu walaupun tidak banyak. Nah, itu pun diambil dari desa yang potensi industrinya besar. Terus tambah sulam lah di situ. Cuman saya kira jangan lo ngebahas industri. Tadi ketemu bicara pemerintahan desa gitu kan. Ya pemerintahan lah di level desa khususnya karena kan secara undang-undang 4016 kan di desa. Nah, ada juga beberapa pemerintahan desa yang belum memberikan program pemberdayaannya kepada desa. Itu masih ada. Dan gini Kak, saya pastikan dari 9 desa ini sudah kita berikan pemahaman terkait itu. Dari Perpres 25/2019, Kemendagri Kapolri 2018. Tapi masih ada beberapa kepala desa yang mungkin bukan tidak paham, tapi belum bisa memberikan kepada kepala desa. Harapan saya itu dulu
Karena mungkin dari situ baru pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif, kalau kata Kang Denny, inovatif bisa lebih besar. Oh, seperti itu. Akang selain di Karang Taruna sebagai ketua Karang Taruna Forum Kecamatan ya, kegiatan lainnya apa? Saya nyablon. Wah, nyablon luar biasa. Pengusaha konveksi. Pengusaha konveksi. Tukang baju. Akang jadi ketua Karang Taruna dari tahun berapa? Baru tahun baru. Oh, baru tahun lalu. Gimana konveksi masih jalan? Masih jalan alhamdulillah. Oh, kas Karang Taruna aman? Alhamdulillah. Ketukar takutnya ini keburu habis yang dikonveksi. Saya dari bawah Kang. Saya berawal dari tanah RW. Oh, dari RW. Kemudian jadi sekretaris kata desa. Alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman di kecamatan. Luar biasa. Kang, ngomongin Karang Taruna, pastinya kan ini ke Kang Korwil bahwa Karang Taruna itu adalah lembaga desa terkait kepemudaan. Betul ya. Kepemudaan. Cuman kebanyakan ini yang yang kadang-kadang koceknya tersedot itu adalah ketua Karang Taruna lagi kan gitu. Oh, gitu ya. Banyaknya di desa. Nah, ada nggak nih kiat-kiat khusus bagaimana ketua Karang Taruna ini bisa memacu para anggotanya untuk tadi mengembangkan SDM itu tadi? Kan ada istilah gini, Kang. Ya kita juga pada saat kita mendapat amanah jadi ketua, kalau kita bicara amanah itu kan turun bukan karena kemauan kita, karena takdir, takdir. Wah, ini ajib nih. Ya kan gitu ya. Ini agak-agak religi dikit. Pengajian mulai tasawuf lah. Kan gini, Kang. Ini saya dari konteks yang saya nih ya, benar salahnya itu mah takdir saya. Kan ini mah ya. Jadi gini, Kang. Kalau saya berpikir bahwa pada saat amanah turun ke kita, dan pada saat memang kita sebetulnya nggak pengen-pengen banget terjebak dalam suasana, kan gitu kan. Aku yakin bahwa kita termampukan. Betul, sepakat. Termampukan, ya kan gitu. Betul. Kalau misalkan wayana, kalau ketua mah kan ujung tombak dan ujung tombok. Iya. Iya kan? Betul, ujung tombak dan ujung tombok. Jadi buat saya nggak ada yang berat kok. Karena apa? Kan yang menakdirkan bukan kita. Dengan senang hati. Iya kan, lakukan aja dengan senang hati gitu. Jadi jangan berpikir bahwa apa ya, Karang Taruna itu satu tujuan hidup, jangan. Bukan. Gitu kan. Jadi Karang ini hanya ketenangan bahwa ini adalah satu tujuan ke akhirat, langkah kita, sarana kita untuk bekal di akhirat. Kalau tujuan hidup kita jadi pengusaha aja kan. Gitu kan. Jadi kalau Karang Taruna unik, Kang. Unik. Saya rasa unik. Unik kayak gitu. Teman-teman tidak sadar telah mendapat penghasilan dari Karang Taruna. Sebetulnya, Kang. Betul. Ya kan, cuman nggak sadar. Apa yang didapat? Mereka nggak sadar, mereka sudah menjadi pemimpin. Minimal untuk dirinya, Kang. Gitu. Dan bahaya gini, Kang. Pada saat ini kan juga kalau pertanyaan umumnya bahwa semua kegiatan kan perlu uang. Nah itu, kebanyakan berpikir seperti itu. Anggaran. Betul. Benar. Saya kadang-kadang suka nyeleneh. Mungkin kalau mau ketua IPAN tahu gaya saya. Saya agak nyeleneh gini, kan. Kalau situ banyak anggaran, uangnya disiapkan, saya bilang. Nanti bukan jadi Karang Taruna, jadi event organizer. jadi IO, kan? Jadi IO. Kalau sudah jadi IO, ya kan, berarti pegawainya harus digaji. Ini semua harus tergaji. Kan itu kan, bukannya tidak mesti harus misalkan nggak ada anggaran nggak berjalan, bisa. Kan saya bilang Karang Taruna itu kalau sudah terdidik setahun 2 tahun bahkan 5 tahun ke atas, kepekaannya ada, kreativitasnya ada. Sekarang pertanyaan saya gini, kan, kita bikin agenda kegiatan minggu bersih lingkungan, apa perlu anggaran? Modalnya sapu betimah, kan gitu, bebersih, ya kan, udah punya anggaran. Saya kasih contoh, Kang. Kita turun aja bebersih di lingkungan. Entar samping ada yang bawain kopi, ada yang bawain rokok, ada yang bawa gorengan. Kan kegiatan itu nggak mesti harus yang besar. Betul. Karena ketua bilang, yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Kuncinya itu, Kang. Itu. Tasawufnya kena banget. Enggak, simpel aja dibikin simpel gitu kan. Iya. Makanya saya menambahkan Kang Denny saja. Sebetulnya Karang Taruna ini juga tanpa disadari teman-teman ya. Tadi saya juga dengar Kang Denny betul bahwa tanpa disadari oleh teman-teman ini sedang melakukan ibadah sebetulnya berkarang Taruna itu, kan. Dari si keikhlasan, ketulusan mereka mengabdi untuk bagaimana mengembangkan generasi muda di desanya, mengembangkan generasi muda di kecamatannya, mengembangkan generasi muda di Kabupaten Bogornya. Kalau menurut saya itu juga ladang ibadah, kan gitu. Sehingga tanpa disadari mereka itu sebetulnya setiap hari melakukan ibadah tuh. Setiap tanpa sadar ya, setiap napas mereka di organisasi ini, setiap gerak mereka di organisasi ini, saya yakinnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi bekal di yaumil akhir.
Nih ceritanya kita ilmu apa kaji tasawuf lah ya. Dengan keawaman kita. Tapi yang pasti di samping itu tanpa juga disadari oleh mereka belajar banyak tentang banyak hal. Tentang pemerintahan, tentang kemasyarakatan, tentang regulasi, tentang kesosialan, tentang kepemimpinan, tentang manajerial dan sebagainya. Artinya tanpa disadari oleh mereka saat ini sedang menyiapkan diri mereka untuk menjadi pemimpin masyarakat yang baik ke depan. Kan pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kan gitu. Artinya, nah alhamdulillah nih kalau saya lihat sementara fenomena di Kabupaten Bogor saat ini, dari Karang Taruna banyak yang akhirnya masuk di wilayah-wilayah lain. Ada pendamping A, pendamping B, ada yang masuk ke dunia usaha, ada yang masuk menjadi kepala desa, ada yang jadi RW, jadi RT, ada yang jadi BPD dan sebagainya. Artinya ini sebetulnya tanpa disadari saya bilang tadi, tangga awal sudah mereka lalui gitu kan. Walaupun mengharapkan saya ke depan bahwa kenapa tidak maksimalkan kembali mereka langkahnya untuk menjadi orang yang lebih hebat lagi gitu. Terakhir Kang, saya minta quotes atau kata-kata bijak lah gitu. Dari ketua kecamatan dulu nih. Sebelum diambil ketum saya duluan ya. Iya. Kita sering ngapain ini San. Tapi akhirnya menjadi motivasi kita juga. Iya. Motivasi di bagaimana saat kita bermanfaat, berbuat baik, maka insya Allah akan ada kebaikan yang datang dari pihak-pihak lain yang membantu kita. Khairunas anfa'ulinas. Wah. Mantap nih. Tinggal gue bingung nanti jadi mana. Pak Korwil gimana nih? Ini ya. Quote saya gini, Kang. Jadi hari ini untuk bicara teman-teman Karang Taruna, saya ada prinsip baru bahwa lakukan dengan senang hati dan sepenuh hati. Itu aja kuncinya. Jadi kita enjoy di Karang Taruna. Kalau melakukan dengan senang hati dan setulus hati. Setulus hati. Sehingga bisa membangun ya kan? Iya, kalau semua senang makan ini. gitu. Iya. Luar biasa. Nah terakhir udah diambil tadi Pak. Udah diambil nih. Waduh. Sementara itu kan moto juang saya selalu. Aduh. Saya ingat dengan quote begini. Sukses itu bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Wes. Dengan berkarang taruna, teman-teman ini sedang mempersiapkan dirinya untuk menuju sukses. Luar biasa. Jadi manfaatkan momentum itu, yuk belajar banyak di Karang Taruna, yuk siapkan diri kita untuk menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Luar. Mantap. Matahari sudah mulai tenggelam. Nasi sudah menunggu. Iya, siap. Izin saya pamit. Iya. Hatur nuhun, Hatur nuhun, Kang Randi, hatur nuhun, Kang Randi.